Muslim, niscaya Muslim. Nah, Umar bin kan dua orang Umar ini masuk ke Muslim, niscaya Muslim pasti kuat. Nah, Umar bin Khattab masuk ke dalam Muslim dan beliau wafat sebagai syahid. Sementara yang Umar bin Khattab waktu itu sedang menulis, mencatat pemasukan yang disimpan di Baitul Maqdis, kekayaan. Tiba-tiba di luar terdengar suara sahabatnya mengetuk pintu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Kemudian Umar membalas salamnya, Waalaikumsalam. Umar menyimpan pulpennya, menutup bukunya, beliau berjalan ke arah pintu. Dibuka pintunya sama Umar. Ada apa? Kata Umar. Malam-malam begini sampean datang. Kata sahabatnya berkata, saya ingin bertemu dengan Umar. Baik, silakan masuk. Umar bertanya lagi sekali lagi, siapa yang ingin kau temui? Kau ingin menemui Umar atau kau ingin menemui Khalifah Umar? Sahabat itu berkata, saya ingin menemui Umar. Baik, kata Umar. Umar berjalan ke arah pintu, ke arah lampu. Ditiup itu lampu. Fuh! Tiba-tiba lampu mati. Sahabat berkata, ya Umar, gelap. Kenapa kau matikan lampunya? Umar berkata seperti ini kepada sahabatnya. Lampu ini adalah lampu dari hasil pajak rakyat. Kamu mau menggunakan lampu ini, sementara yang kamu temui bukan khalifah, tetapi yang ingin kamu temui adalah Umar. Enak aja lu pakai lampu. Ini lampu dari biaya rakyat. Saking takutnya itu Umar. Bayangkan, hal yang terkecil aja. Itulah Umar. Makanya dibenarkan sama Allah. Betul, Umar ini memang patut kita banggakan. Patut. Bahkan di apologet Kristen pun, apologet Islam pun ada yang seperti Umar sifatnya ada. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu pernah berdoa menghadap ke pohon ya. Orang-orang pada saat itu menyangka kalau Rasulullah berdoa ke pohon, padahal bukan ke pohon, menghadap ke pohon. Nah, pada saat menghadap ke pohon, ketika Rasulullah wafat, tiba-tiba pohon itu disakralkan pohon itu, diberikan yang namanya kain, ya kan? Terus pohon itu ibaratnya dipertuhankan lah gitu kan, dipertuhankan pohon itu. Tiba-tiba Abu Bakar mendengar, Abu Bakar memberi peringatan kepada orang-orang yang ada di situ. Kalian jangan menyembah pohon, kalian tidak boleh memohon kepada pohon. Tempat memohon hanyalah kepada Allah. Nah, ketika pada saat itu mereka sadar gitu kan, mereka sadar, dan pohon itu akhirnya dibongkar, tidak digunakan kain lagi, tidak digunakan pembatas lagi, tidak disakralkan lagi. Tapi ketika Abu Bakar meninggal, wafat, tiba-tiba pohon itu disakralkan kembali. Nah, di zaman Umar bin Khattab, Umar mendengar kalau Abu Bakar itu kan orangnya kan santun, orangnya bijaksana. Umar lain. Ketika Umar mendengar bahwa pohon itu disakralkan, karena menurut cerita Nabi Muhammad pernah berdoa menghadap ke pohon, bukan ke pohon ya berdoanya ya, tapi menghadap ke arah pohon. Ambil pedang Umar. Nggak banyak cerita. Begitu lihat orang-orang itu berdoa kepada pohon, ditebang itu pohon sama Umar. Hah? Luar biasa sifat Umar itu. Ya, jadi akhlaknya memang patut kita contoh Umar bin Khattab ini. Tetapi jangan melihat dari belakangnya seperti apa. Karena orang itu punya masa lalu dan orang itu punya masa depan. Tidak ada orang yang baik tidak punya masa lalu dan tidak ada orang yang jahat tidak punya masa depan. Jadi Umar ini adalah satu momok yang paling menakutkan ketika beliau di zaman Rasulullah belum memeluk Muslim. Disiksa itu yang namanya sahabat Nabi disiksa
sampai percobaan pembunuhan, sampai adiknya itu digampar. Wah, dosanya sudah luar biasa. Tetapi ketika masuk ke Muslim, dia pembenci Muslim, tetapi makamnya di sebelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin itu aja selintingan mengenai masalah Umar. Umar juga termasuk sebelum dia masuk Islam, dia manusia yang di zaman itu tidak pernah berzina. Itu keutamaan Umar juga. Di masa jahiliyahnya itu dia tidak pernah berzina. Ya, silakan Bang Ginting, udah respon. Oke, ini sangat menarik ya dengan narasi-narasi yang disampaikan tadi itu. Saya sangat tertarik ini. Boleh saya bertanya ini, Pak? Gak usah lu lah, si Meme aja. Dengan Meme aja. Kenapa? Lanjutkan Ginting, lanjutkan. Sama ente. Gue gak tertarik sama ente. Kenapa? Alasannya apa? Atau kita semua lah? Ya lanjut aja Bang Ginting. Ini ada tadi sebuah kalimat, Umar paling takut kepada Allah, ya. Saya kan mendengar kalimat itu. Saya hanya memahami bahwa paling itu adalah yang teratas gitu. Sebenarnya antara Umar dan Allah Subhanahu wa taala, antara Allah dan Nabi Muhammad ini yang mana yang paling takut sebenarnya kepada Allah? Jadi bandingnya bukan ke situ Pak Ginting, kalau menurut saya. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab ini punya rasa takut dan taat kepada Allah itu dari siapa? Itu harusnya. Siapa yang dicontoh? Itu maksudnya. Oh, ada maksudnya ya. Ya udah, iya. apa-apa. Jadi yang dicontoh oleh Sayyidina Umar, oleh Sayyidina Abu Bakar, oleh Sayyidina Utsman, semua sahabat-sahabat Nabi itu yang dicontohkan adalah Rasulullah SAW. Bahkan kami sebagai umat Islam, yaitu bisanya taat terhadap perintah Allah itu karena memang Allah memerintahkan begitu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum ila akhir ayat. Jadi kami umat Islam gitu ya, apalagi sahabat yang terdekat kan, kami saja yang jauh jaraknya itu bisa taat itu karena mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi nggak bisa membandingkan takutan mana kepada Allah antara Umar dan Sayyidina dengan Rasulullah, nggak bisa. Kan gitu kan? Enggak. Oke. Situ Pak. Saya hanya tertarik dengan kata paling itu tadi. Boleh saya tambahi? Silakan Bang Pakar. Oh ya, terima kasih. Jadi begini ya, istilah kata paling itu kalau di dalam tradisi Islam itu diantara. Jadi semisal kayak banyak sekali hadis-hadis Rasulullah, amalan yang paling baik adalah ini, amalan yang paling baik adalah ini. Kemudian di situ ada banyak amalan, nanti malah jadi bingung kan, wah ini sebenarnya yang mana yang paling, artinya itu ada kata-kata di antara yang kata-kata itu tidak disematkan atau disembunyikan, istilahnya seperti itu. Jadi benar apa yang disampaikan sama Bang Dewa itu. Artinya yang paling takut itu secara makna hakikinya di antara yang paling takut. Di antara orang-orang yang paling takut. Artinya berarti ada banyak orang yang takut sekali dengan Allah, ada yang paling takut sekali. Nah itu Umar itu di antara. Termasuk istilahnya seperti itu. Ya udah, kalau dimasukkan tadi kalimat di antara yang paling takut dengan Allah termasuk Umar, nah saya nggak bertanya lagi. Oh iya. Saya langsung paham di situ kan.
Soalnya kalimatnya di antara itu tadi kan nggak disampaikan Mahadewa tadi kan, makanya Oh iya. saya ingin bertanya penjelasannya apa. Ya lu mikir aja di situ. Mikir. Eh, dan terkait ini ya, terkait bahwa ucapan-ucapan Rasul, apa ucapannya Umar itu Allah memberikan kebenaran itu termasuk sewaktu khamr itu belum diharamkan, itu kan jadinya orang-orang mabuk, orang yang masih suka minum itu eh, sampai kemudian pada waktu sholat mereka bacaannya itu suka salah gitu loh. Nah ini termasuk Umar yang mengusulkan ini gimana nih hukumnya khamr ini. Nah, terusan ada hukum jika saat akan mendekati sholat maka tidak boleh mabuk kan kayak gitu. Lah cuman ini masih rancu juga gitu loh. Lah terusan dia usul juga ke Rasulullah, sudah ini hukumnya diperjelas saja lah. Mesti kalau boleh ya boleh, kalau enggak ya sekalian aja enggak usah lah. Kemudian turun ayat itu. Nah ini nanti menjadi timbulnya pertanyaan, loh apakah jikalau Umar itu tidak mengusulkan demikian maka Allah tidak akan mengharamkan khamr? Ya bukan berarti demikian. Usul enggak usul, Umar itu tetap ayat-ayat itu akan diturunkan sedemikiannya gitu loh. Jadi apa yang diusulkan, apa yang dilakukan oleh Umar itu merupakan apa istilahnya, peraga istilahnya peraga saja itu seperti itu. Dan memang terkait kisah dia menebang pohon itu memang dia sendiri berkata bahwa aku akan memisahkan perkara yang hak dan yang batil sebagaimana Allah memisahkan malam dan siang. Artinya jelas gitu loh. Makanya salah satu julukan yang baginda Rasul sematkan kepada Umar itu Umarul Faruk, Al-Faruk. Itu orang yang memisahkan dengan jelas, itu artinya seperti itu. Enggak pakai dia itu warna abu-abu remeng-remeng itu. Enggak pakai, dia memang karakternya seperti itu. Kalau iya iya, kalau enggak. Nah, kalau Pak Ginting masih penasaran dengan jawabannya Bang Dewa, silakan Bang Dewa ditambahin aja. Bang Dedew. Udah dijelaskan sama Pak apa tadi, pakar itu tadi udah jelas. Lebih jelas Pak Pakar saya rasa menjelaskannya. Oh, Dengan kalau sama udah jelas Ben-Ben. udah. Oh, Pipo, ada Pipo di sini toh. Iyalah, kawan lama itu Bang Dewa, masa nggak disapa? Teman PAUD dulu ini, Pak Pipo. Tapi Ya, kalau masih minum tua kayak Pak Pipo nggak boleh sholat Bang Dewa. Wah iya ya, Dewa minum terus lagi ini. Pak Pipo nggak minum. Satu lagi pertanyaan, boleh nggak nih? Mau 100 juga boleh. Oke, satu. Ini hanya untuk menambah wawasan, bukan ada intervensi atau apa, bukan. Di sini kan saya baca ini ada tulisan bukan hanya Umar bin Al-Khattab saja, Ibrahim putra Rasul juga pernah disebut ya. Jikalau dia berumur panjang maka ia akan menjadi nabi. Nah, ini kan berbicara tentang kemungkinan Pak ya. Kalau seandainya kan gitu kan. Sementara jadi saya terpikir kalau memang berumur panjang, lalu siapakah nanti yang akhirnya disebut sebagai nabi penutup? Itu pertanyaan saya gitu. Ternyata kan tidak ya. Pertanyaan saya, sejak kapankah sudah ditentukan Allah bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir? Saya perlu menanggapi dulu itu teks Arabnya itu seperti apa ya. Soalnya dalam literasi Arab itu ada laukana, ada waingkana. Istilahnya kalau lau itu berarti sesuatu yang memang tidak pernah akan terjadi, berandai-andai saja gitu loh. Misalnya kayak orang jatuh cinta bikin puisi, andai bisa ku petik bintang, ya pada dasarnya orang nggak pernah bisa memetik bintang dan itu nggak akan terjadi gitu, seperti itu. Itu mesti merujuk ke teks Arabnya seperti apa penggunaan andai saja itu, lafadz Arabnya itu kan ya semisal beda lah. Jikalau, andai saja, seumpama, itu kan beda. Nah itu di dalam tradisi bahasa Arab itu masing-masing kalimat ada penekanan-penekannya sendiri. Ada yang memang hanya untuk berandai-andai, memang itu tidak pernah akan terjadi gitu loh. Seperti itu Bang. Oh. Karena saya rasa begini, kalau yang saya pahami ya dengan penjelasan,
Ya, Meskipun 1000 orang berumur panjang, Nabi Muhammad tetap adalah Nabi yang terakhir. Saya rasa itu mungkin kalimat yang iya. saya bisa pahami gitu. Jadi andai-andai itu tidak boleh disandingkan dan dihadapkan dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Menurut saya harusnya gitu pemahaman umat Islam. Iya. Mungkin pengandiannya itu kan ketidakmungkinan karena Allah sudah menentukan. Iya. Pipo, ayo Pipo. Hah? Pipo. Nanti aku juga ada masukan sedikit aja. Nanti aja kita makan dulu. Pak Pipo udah nangis Bombay Bang Dewa, jangan dipanggil terus, kasihan. Dia udah open celana itu dia. Nangis Bombay, Pak Pipo ini kalau lawan Bang Dewa nangis Bombay dia. Selamat malam Pak Pipo. Gimana? Sakit Pak Pipo? Ya, Mbak Dewa, kok bisa orang muslim percaya sama kau ya? Heran aku nengok kau tuh. Karena kata-katamu pun kalimatmu pun gak lebih dari comberan WC loh. Oh, selamat malam Bang Dewa, ini masih siang loh. Dewa kan di Afrika. Sebentar, iya. Enggak, Itu, harus cari belum- dulu kau cara bicara, cara kalimatmu. Kau kan belum manusia. ada yang jawab itu, yang soal Nabi Enggak, terakhir ini gimana cari tadi dulu siapa pertanyaannya? ini si Mahadewa Anda ini ngomongnya itu nggak ngelantur-ngelantur gitu, nggak boleh lah. Kau Nggak sadar kau masalah. manusia, bahkan nggak manusia, ngomong tak apa, buka celana entah apalah. Ya, soal Enggak, Soal jangan Nabi- ketawa soal kamu di Nabi- dalam penderitaanmu, karena kau gambar moral kau. Ya masalah Iya, itu iya, Daun, itu. Kau bagus kau ngomong, kau kan Itu punya yang agama betul. loh, punya iman kan. Tapi cara bicaramu pun Allah, semakin banyak kau bicara, semakin banyak kau berbohong. enggak begini. Kita kan ini jom muslim bro. Jadi Anda itu ngomongnya kayak anak kecil itu Dewa. Emang Pak Pipo udah gede? Kalau kau mau diskusi dengan kami ya silakan bikin waktunya. Baik kita Capek lah bikin waktu sama Pak Pipo. Enggak, Dewa cara nggak berani, bicaramu Pak itu Pipo. kamu belajar. Kamu masih katakan tadi, kamu kan udah dewasa benar, tapi cara ngomongmu itu kadang-kadang yang buka celana lah apalah, Muslim sendiri pun mendengar Anda malu loh. Jangan orang Kristen. Ya masa mau mandi gak buka celana Pak Pipo, gimana sih? Mulai Ada ngeles, tempatnya mulai kamu ngeles. bicara, ada tempatnya Oh, kamu iya, iya. bicara humor atau apapun namanya. Makanya pikiran akalmu itu pakai dulu yang bagus. Iya benar Pak Pipo ya. Iya, Pak iya. Pipo lagi bener nih kayaknya. Gimana Pak Pipo? Sakit? Sakit, maaf, sehat Pak Pipo? Bikin waktunya, kalian bikin waktunya. Kami sama si Bro Meme sama si Genting kita diskusi apa mau kita diskusikan. Kalau kalian mau. Nah, kalian bertiga, Bang Dewa sama Bang Kores atau Bang Alip, atau buat. siapa yang siap? Ya buat. Udah, kalau sama Pak Pipo pengennya bercanda deh. Karena kata-katamu Dewa, apapun kamu ucapkan kalau nggak benar itu mengandung dosa, menjadi beban bagi dirimu dan pikiranmu, bro. Iya benar juga Pak Pipo. Terus emang salah Pak Pipo ya kalau bercanda gitu ya Pak Pipo ya? Ada tempatnya, ada waktunya, nggak sembarangan bercanda. Ada waktu canda, ada waktu menangis, ada waktu gembira, ada waktu sedih. Semua di dalam hidup itu ada sesuatunya itu di dalam setiap saat. Nggak sembarangan, bro. Maka kalau kau manusia, tapi kalau nggak kau manusia, urusan Anda. Cakep. Cakep Pak Pipo, luar Nggak pernah biasa. kau hormat bicara sama orang lain. Jadi kau nggak pernah dihormati orang. Karena kamu tidak pernah hormati kata-katamu dan kalimatmu. Dihormati sama orang kafir, Dewa tidak pernah meminta Pak Pipo. Karena Saya dia bukan yakin. golongan. Saya yakin Muslim sendiri pun nggak menghormati Anda. Menghormati, saya menghormati kok. Tuh, Pak Ginting aja ketawa, Pak Pipo. Ada orang yang menghormati orang membuli. Nah, ini aneh nih. Iya. Ada juga orang dihormati karena dia berasumsi. Ada juga yang begitu. Begini, Jadi Dewa, macam-macam. Enggak rugi kau kalau bagus kalimatmu tertib, enggak rugi, enggak akan merugikan dirimu. Tapi kamu bagus bicara, mau diterima atau tidak soal kedua. Tapi tolong kau bicara itu kalimat yang terarah, ada fokusnya untuk tujuan apa kalimatmu. Enggak seperti anak kecil. Iya Pak Pipo Ulangi sekarang lagi. mau bercanda apa mau debat? Mau diskusi? Diam kau dulu, kau ngotot-ngotot aja. Lah kan saya mau ngarahin. Pak Pipo mau diskusi apa mau bercanda? Dari tadi bercanda terus Pipo.
begini, kalau kita diskusi tentang ketuhanan, jangan kita buat menjadi olok-olok. Itu menjadi dosa besar itu nanti satu saat. Siapa yang ngolok-ngolok? Kami nggak pernah ngolok-ngolok Tuhan kami. Justru Pak Pipo yang ngolok-ngolok. Lambat atau cepat akan kita terima akibat Bukan itu. lambat atau cepat, cepat atau lambat, kebalik. Beda artinya. Beda artinya lambat atau cepat dan cepat atau lambat. Sok pikirin Pak Pipo. Makanya semakin banyak kau bicara, semakin banyak kau salah. Ya apa temanya nih? Enak juga nih. Buat temanya. Ayo buat tema. Nanti Bang Kores itu masih on nggak tuh? Mana sih kok nggak mau itu si Kores, si Juma minta tolong sama dia. Ntar nih siapa saya cek dulu nih. Si Juma, si Tahta, entah siapa pun namanya itu panggil kemarin. Saya Burgenting dan Bos Meme. Kalian bertiga ya. Boleh. Ini Bang Kores aktif nggak Bang Kores? Kalau Woi, saya Bang Kian Santang, woi. saya usul lawannya Bang Oreo sama Bang Sunan tambah satu lagi. Boleh tuh. Iya bagus tuh. Boleh siapa aja yang mau mau ngelawan, present aja. Iya Bang Oreo Barbar, Bang Sunan. Mana coba Bang Sunan? Resen dulu. Sok, yang mau ngelawan resen dulu. Bang Sunan. Bang Oreo mau nggak? Bang Oreo mana Bang Oreo? Saya suka dengar narasinya Bang Oreo. Itu nih. tadi Pak Pipo ngomong lambat atau cepat itu sama aja dengan angkat kaki dan kaki diangkat Pak Pipo. Beda itu maknanya beda. Benar Pak? Pak Asumsi benar nggak? Pengamat debat begini, kamu pun karena kecil kau ngomong. Lah kok anak kecil Pak Pipo yang salah kok jadi nyalahin? Bukan. Lambat atau cepat atau lambat beda nggak Pak Pipo? Nggak pernah kau belajar apa yang kalimat yang Pak kau Pipo bicara. yang nggak pernah belajar, Pak Pipo yang salah, Pak Pipo yang nyalahin. Makanya semakin banyak kau bicara Semakin banyak kau salah. Ayo temanya apa ini? Temanya apa ini? Bercanda aja sama Pipo lah. Bercanda sama Pipo. Ayo tentuin temanya. Topiknya Mahadewa mau murtad, itu aja. Boleh. Nanti Caranya dijelasin gimana? sama Bang Mahadewa, nanti dijelasin. Mau Ya, nggak iya. Bang Mahadewa nyembah sesembahannya Pak Manusia. Peme? Caranya gimana murtadin dewa caranya? Caranya gampang sebenarnya Me ya. Gua kasih bocoran nih ya. Kalau lu pengen murtadin seorang Mahadewa, di dalam Al-Quran Allah nantang. Buatkan ayat semisal Al-Quran. Nah, lu bikin satu surah aja. Lu bikin. Nggak ngerti bahasa Arab kok disuruh buat, ya nggak bisa lah. Di sekolah lu tuh gimana sih? Ini nggak ada yang resen, nggak ada yang ngelawan dulu ya. Pak Abi aja turun dulu sama Bang Mahadewa, Pak Abi. Saya Dah, monitor Dewa. dulu ya. Sama Pipo pengennya bercanda. Lawannya ini Pak Asumsi sama Bang Dewa Meme. itu kalau ketemu Pak Vivo langsung ilmunya jadi bercanda semua. Pak Vivo lagi semangat itu, Bang. Pak Abi, saya monitor dulu ya. Iya. Makan dulu. Masa begini banyak nggak ada yang bersedia? Gimana ini? Ada itu. Bang Mahadewa ada. Nggak sama Pipo, nggak apa-apa sama Pipo lah. Pipo nanya nggak apa-apa. Karena nggak ada yang Pak Vivo resen, lagi semangat Pak itu. Dewa sama Pak Abi aja, Bi. Iya, Dewa. boleh. Pak Vivo Ya, sama saya Vivi, makan dulu Pak ya. Vivo, berdua. Bang Sunan Masa di mana di- itu? Pak Vivo sama Masa- Vivi, Pak Vivo. Masa Ya, diskusi apa? pilih-pilih teman? Ada keraguan, ketakutan atau gimana nih? Pak Udah Pipo, mau kok diam aja Pak Pipo. udah ikut kau satu. Gimana Pak Pipo? Kau satu diskusi dengan kami, udah. Iya gimana Pak Pipo? Nanti Pak Pipo dia bercanda aja, nggak bisa diskusi dia mungkin. Coba kira-kira Iya, temanya. tapi bercanda temanya- nggak asumsi gitu. Iya, Saya nggak pernah asumsi saya. Iya nggak Saya pernah asumsi menjelaskan, sih ya. Iya. menyampaikan. Temanya Yang di menilai depan. itu kan bukan ente. Iya, menilai kalau a priori tidak Iya. penilaiannya pasti nggak benar. Iya pasti lah. Iya. Bukan ente yang menilai sayangnya gitu. Iya, biasa lah. Nah. Kalau lawan menilai pasti yang negatif, biasa itu. Oh enggak juga. Nggak juga Semua gimana? pun Kristen juga Apa-apa ada dari kok yang Mahadewa bilang aja udah ente asumsi. tendensinya udah berbeda. Ditanya udah lain. Padahal bertanya. Belum pun Bertanya ya? pertanyaan disampaikan. Sudah sungkan. Kan Gimana? gue udah bilang malas sama lu. Terus
Ya iya, Apa yang itu mau kan udah dibahas? negatif. Hah? Pemikiran negatif. Enggak, yang bilang negatif siapa? Ya saya. Nah, lu yang bilang negatif. Nah, Mana ente itu? udah. Ah, ya sudah. Bahkan Pak Pipo tadi sudah memberikan nilai negatif kepada Dewa ini. Lah nggak apa-apa, nggak masalah. Ente juga banyak negatifnya kok. Ayo jelaskan itu. Sampai Coba temanya keceplosan yang bahwa benar apa mengatakan dulu? Umar paling takut kepada Allah. Sementara yang paling takut yang saya pahami Iya, adalah nggak Nabi punya Muhammad. otak. Cuma sayang ya. Umar Orang tidak kalau punya bisa otak, disandingkan kalau ya. punya Umar otak tidak itu bisa ya, disandingkan dipakai dengan Nabi akalnya Muhammad. untuk dipikir. Tetapi hari Dipikir, ini kenapa saya bilang sendiri seperti mendengar itu, dikembangkan bahwa gitu, Mahadewa ya. mensetarakan Umar dengan Nabi Muhammad. Ini Mensetarakan. kesalahan fatal kalau menurut saya. Di mana kata-kata gue mensetarakan? Nah, Di mana? Umar paling takut pada Allah. Ya, di mana kata-kata gue mensetarakan dengan Nabi Muhammad? Tuh, Di mana? karena Mahadewa, dengar dulu, karena Nah, Mahadewa inilah dengan asumsi lu, kata-katanya, ya. Asumsi lu gini, gitu. dengar, bukan asumsi. Saya Gini, bukan gini, gini, berasumsi. Saya menjelaskan elaborasi tentang kalimat Mahadewa. Saya paham. Tapi kita kan mau diskusi tuh. Karena kita mau diskusi, coba kita Nah, yang lihat. luar biasa begini loh. Umat Kristen nggak ada yang masuk surga, nggak ada. Semua di luar. Katanya. Itu naik, itu lain cerita. Itu kan hanya pendapat masing-masing. Kita Asumsi coba atau ambil. apa itu? Hah? Kalau Bang saya Dewa. tidak pernah mengatakan umat tertentu tidak masuk surga atau neraka, itu hak prerogatif Tuhan masalah Oh, itu. emang orang Mahadewa, kafir masuk neraka semua. Kenapa emang? Mahadewa sudah Ada yang berani salah? seperti itu, berarti dia Berani sama gua dengan mengatakan. Tuhan. Berani gue mengatakan. Orang kafir Ya masuk sudah. neraka. Berani gue mengatakan. Pak Ya Ada di sudah, dalam Al-Quran. silakan, nggak ada masalah. Ya Pak Ginting. udah. Ya, Gimana ente? Itu Yaudah. informasi di agama kami yang Bang Dewa bilang tentang kemana orang kafir itu. Tapi katanya dia berani mengatakan. Dia bukan Iya. mengatakan, Al-Quran mengatakan, bukan begitu loh Pak. Oh gini Pak. Dia Makanya dengar mengatakan ya. dia jawaban berani lengkapnya. mengatakan. Artinya itu sudah Gua pendapat berani pribadi. mengatakan kalau orang kafir semua masuk neraka. Dari mana? Di mana nih? Dari Al-Quran. Nah, yang baru mengatakan sekarang seperti ditambahi itu. kan? Loh, Sekarang bukan ditambahi. tambahi, Bos. Dari dulu gue Sekarang pernah ditambahi, tadi bilang statement seperti itu. keceplosan. Ya. Keceplosan. Kecuali, Kan dan Pak terbukti Ginting, pengakuan Pak ente Ginting. sendiri yang Lalu siapa mengatakan yang berasumsi? kalau Bahkan orang Kristen itu akhirnya nggak ada yang kata-kata masuk surga. saya yang Semuanya diikutinya. masuk di luar surga. Ya kan? Akhirnya Artinya di luar kata-kata surga, saya yang di diikutinya. neraka Tadi dia itu, kata, ya? tadi dia kata mengatakan, aku berani berkata, gitu. Nah, Ya, itu kan berani. kalimat pribadi ya. Iya, berani Lalu mengatakan. setelah saya jelaskan, saya sampaikan, baru ditambahinya Ya. menurut Oh, Al-Quran. gitu. Makanya saya berani berkata. Pak Abi, Iya. jujur Pak Abi ya. Pernah nggak Dewa Iya. mengatakan kalau orang kafir itu semua masuk neraka berdasarkan dari Al-Quran? Siapa yang mengatakan? Loh, tadi Bukan Dewa. barusan kok sekarang udah direvisi kalimatnya. Sebentar dulu. Gue pengen di sini Muslim. Silakan Muslim. Pernah nggak Dewa mengatakan? Barusan tadi. Ini direkam nggak ini? Nggak, Orang sebelumnya pernah nggak Pak Abi Dewa mengatakan kalau Enggak. orang kafir itu Barusan tadi iya, Mahadewa iya, mengatakan paham. saya Iya. berkata, saya berani mengatakan. Itu kan Saya pendapat berani pribadi. mengatakan, ya sudah, oke, saya berani mengatakan kalau misalkan kafir itu semua masuk neraka, berani mengatakan. Ya Berdasarkan sudah. apa? Al-Quran. Apa Nah, saya pernah ditambahi mengatakan kalimatnya, ditambahi kan, ditambahi. nggak? Pernah nggak? Makanya mengatakan di sini? begini, Muslim jadi yang ada di benar yang sini. disampaikan gini Coba. tadi, gini tadi Pak ya Muslim Pak, yang ada di Pak sini. Mahadewa, benar yang disampaikan Pak Pipo tadi. Sebelum berbicara pikirkan dulu. Ya oke. Ente Pak Ginting, sebelum habis ente ngomong. berasumsi soal agama, ente dipikir Bukan dulu. berasumsi. Ente juga ya. Saya Pikir dulu ente. menjelaskan tentang apa yang Mahadewa sampaikan. Yang Dewa sampaikan itu semua orang Islam sudah paham bahwa itu datang dari Al-Quran. Ah, kalau itu saya setuju Pak. Ya udah. Itu kan dia tadi berkata, aku berani berkata katanya. Itu kan pendapat pribadi. Karena dia meyakini Al-Quran itu Muslim begitu loh. Iya, tapi kan harus lengkap kalimatnya supaya orang paham, pesan itu nyampai. Kalau orang yang punya Jangan akal, titik. punya akal itu bisa nangkep. Ah, ini sudah lagi mendiskreditkan orang. Cuma saya Itu orang yang bahasanya punya kan sudah akal, membuli. ya harus seperti itu. Aku Pernah tidak nggak suka dulu kalau Pak Pak Abi? Ginting kan. Pak Ya. Abi dulu pernah nggak Dewa mengatakan Pak Pipo itu masuk neraka? Bukan Pak Jul yang mengatakan, bukan Pak Abi yang mengatakan, bukan Mahadewa, tapi ada di dalam Al-Quran. Pernah nggak? Dulu, Iya, sebelum-sebelumnya. betul. Nah, itu. Pernah. Saya tidak membahas, gini loh, gini Pak Abi, saya tidak membahas apa yang tidak pernah saya dengar. Saya membahas kata-katanya tadi yang saya dengar. Kalau dia sudah merevisinya, oke, saya terima. Nggak ada masalah sama saya. Ah udah, yang nggak ada masalah, nggak ada masalah. Elemen lah, oke. Ya.
Pak Gasumsi, saya tadi silap, nggak menyantai. Kan enak kita kalimat gitu. enggak. Apa salahnya kalau mengakui kesalahan? Oh enggak, Pak Ginting, bukan begitu ya, bukan begitu. Nah, Gua udah lihat pernah itu menyampaikan asumsi lagi. beberapa Oh, bukan kali. begitu, itu asumsi. Oh, Lalu asumsi. siapa sekarang yang berasumsi? Oke, sekarang gini, apa yang sudah dipaparkan itu kan kita sudah mengerti sama-sama. Pak Ginting juga ngerti kenapa diputar-putar juga. Nggak Kalau ada sudah akal. Saya tidak. Saya kalau bukan udah memutar, ada- Pak. kalau udah Saya nggak punya melengkapi akal, ya kalimat begitu. itu. Ya udah Ya kalau udah, saya Pak nanti Ginting- Mahadewa, gini ya. Pak Abi, kasih kesempatan Dewa Mahadewa, sekali ya. supaya Sekali ya. nanti di Baik, belakang baik, hari baik. kata-kata itu Oke, harus Dewa dipikirkan ngalah. dulu baru Dewa ngalah. diucapkan. Pak Ginting Oke, tenang Dewa dulu, ngalah. Dewa ucap dulu. Oke. Dewa ucap dulu ya. Oke, Dewa ngalah, nggak apa-apa, Dewa ngalah Oke, ya. ya udah, kalau Dewa udah ngalah berani udah saya terima. mengatakan umat Kristen itu semua, umat kafir semua masuk ke dalam neraka. Berdasarkan apa? Apa Pak Abi yang mengatakan? Bukan. Apakah Mahadewa yang mengatakan? Bukan. Apakah si Abah yang mengatakan? Bukan. Tetapi siapa yang mengatakan? Allah langsung di dalam Al-Quran. Selesai ya. Nah, itu saya setuju. Tuntas Kalau itu. gitu saya setuju. Jangan bilang tadi Mahadewa aku berkata. Ginting. Bang Dewa berarti Pak Ginting ini menunjukkan bahwa dia juga tidak mau dan dia percaya dengan kata Bang Dewa dan kata Ginting. Al-Quran itu. Dia nggak Ginting, mau ini bentar, sebenarnya. Ginting. Santai saja, santai. Apa itu? Meme kenapa? Kata si Dewa, Ah, dia bilang dia berani mengatakan umat Kristen itu seluruhnya masuk neraka karena dia bersumber dari Al-Quran dan hadisnya. oke, udah lengkap ya. Saya katakan Tuhannya Dewa bisa masuk neraka loh. Saya tidak mengatakan Tuhan umat Muslim ya, tetapi khususnya Iya, Tuhannya iya. Dewa. Iya, iya, Ya, iya. ya, ya, ya. Ah, ya. iya, iya. Ada tertulis loh, ada ayatnya, ada ayatnya. Iya, 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 iya. Ya, ya, ya. Iya, iya. Kita terima aja kalau dari meme kita terima Iya. aja. Saya Ada terima lah. ayatnya. Iya, kita terima. Iya, kita Ayatnya kan terima. yang buat meme. Jadi meme bebas bicara apa aja. Apalagi meme? Ada ayatnya di sini dijelaskan Iya, kalau memang apalagi. Baru Iya. itu poin itu. Apalagi. Kita mau dengar Kalau yang memang- kedua. Ayatnya di mana Pak Meme? kalau memang orang kafir dikategorikan masuk neraka, bisa-bisa Tuhannya Dewa masuk neraka loh. Iya, kenapa? Kamu bilang yang Karena benar yang Tuhannya jelas. Dewa itu di mata dia sebelah kiri dan kanan itu tertulis kafir. Oh, Herdi kemarin ini. Ini Herdi kemarin soal Dajjal. Ah, Sudah makanya dibantah. Oh, Sebentar Abi. Ya. Meme, gimana tadi dalilnya tadi? bentar saya ambil ayatnya dulu ya. Kita Enggak, bedah ya. tadi Enggak, yang tadi kamu bilang, tadi yang kamu ucapin tadi gimana? Saya mau Ya, dengar. bentar. Saya ambil ayatnya. Enggak, Itu- yang kamu ucapin Diambil tadi. ayatnya lah supaya nanti Meme. Enggak. ceritakannya ada Tadi dia dasarnya. berani ngomong, harusnya dia nampilkan dulu, baru ngomong. Ya, Coba, ini kan apa tadi kamu ngomong apa tadi? Siap, saya screen. enggak. Yang kamu ucap Enggak, tadi yang aja. kamu ucapkan tadi. ya Dia ini kan mau mengatakan- diselesaikan screen. Atau aku supaya putar jelas. rekamannya. Allah Atau aku putar masuk rekamannya. neraka, katanya. Allah Gimana, masuk gimana? neraka. Sebentar Tuhannya Bang masuk Dewa. neraka. Sebentar. Tadi dia bilang gini, di matanya kiri kanan ada tulisan apa tadi? Kafir. Kaparo. Itu Mana Herdi ayatnya? Mana Oke, ayatnya? saya ambil ayatnya ya. Itu Awas Herdi kamu kemarin. kalau salah ngomong ya. Ya, Herdi ini kemarin kamu membawa- sudah Awas kamu salah ngomong ya. kamu sudah Buka, berhujat. buka, siap saya screen, Hadis. screen. Sudah share screen-nya udah kebuka. Awas kamu salah ngomong ya. Bentar, Silakan. bentar, saya ambil dulu ya. Tampilkan dalilnya. Kita mainkan di mana tadi bentar. Kita bandingkan dengan Talmud ya, Talmud Gitin ya. Bentar, Yang bentar Yesus direbus Dewa. ya. Slow. Iya, maksudnya Slow, kita slow. korelasikan. Tunjukkan Pak Kalau Meme, Meme pelan-pelan Bos- cari Pak Meme. Kalau Kita Meme Bos korelasikan. ini, bentar. Dewa sengaja Kalau Meme Bos- merusak suasana. Kalau Meme Bos itu mainnya counter attack sekarang. Counter Iya, iya, attack. Apa itu? Nah, Counter attack itu apa? Enggak, bicara serangan balik. Bang Dewa. Iya, ya. Kita lihat dalil yang dia tunjukkan. Ya itu Silakan. yang kemarin di bawah Herdi yang sudah Iya, dibantah iya. sama Bang Tapi Juma. sama Kita nggak tahu. sama omongannya tadi sama nggak? Iya, iya. Bentar ya, bentar. Ini dia, bentar. Oh, ini berkaitan dengan ini junub, bukan junub. Saya di sini udah siap 5 buku sekarang, udah banyak sekali ini. Oh, Hati-hati. silakan. Mantap. Silakan. Banyak. Hati-hati 5 kamu buku Meme. Sudah saya siapkan. Iya, silakan. Meme ini punya bakat sombong memang tinggi, tapi semua Saya terjawab. sekarang ini sistemnya counter attack. Siapa yang nyerang, saya nyerang balik itu aja. Apa? Iya, iya, Penyerang iya. apa? Silahkan. Belagu saja. Nah, ini dia. Buka Al-Bukhari 6859.
Netizen semua buka ya, bukan hanya kami aja, seluruh netizen yang sedang menyimak buka. Hadis. Ya, buka. Al-Bukhari Hadis. 6859. Tadi bilang di Al-Quran, sekarang di Iya. hadis. Paling ngaco-ngaco. Ayo, Asli kita bedah, koplak kita bedah. nih bos. Tampilkan meme bos supaya kita baca bersama. Ayo, buka. Setelah ini kita buka Gitin ntar ya. Yesus direbus Oke, di siap. tinja ya. Pokoknya Oke. kita akan tag itu aja. Oke, siap. Al-Bukhari berapa, Mek? 6859. 6859. Udah ada nih. Yo. Yang tertulis di antara kedua matanya kafir. Itu Ayo. bunyi. Bunyinya kayak gimana? Share screen supaya di sini kita bisa uraikan bersama-sama. Siapa yang Ayo, share ayo. screen? Share Kita screen, mau share kamu screen. share screen dan kamu baca dengan pemahaman kamu sesuai Iya. ucapan kamu Bang tadi. Abi jangan menghindari dong, jangan menghindari, Iya. jangan menghindari Kamu dalilnya. share screen, Meme, kamu share screen yang kamu punya, baru kamu baca, baru kamu pastikan dengan ucapanmu tadi kebenarannya di mana. Iya, maksudnya Supaya kita share screen, lihat. Bang. Supaya kita uraikan bersama-sama, supaya tidak ada dusta di antara kita, jujur. Tidak Itu aja. ada. Oh iya, Islam terbuka, Bos. Islam terbuka. Oke, Nggak ada aku yang share ditutupin. screen ya. Aku yang share Silakan screen di-share dan kamu screen yang aja. jelaskan. Aku mau dengar. Kamu salah, Meme. Itu berarti kamu menghujatnya tanpa otak. Kamu ingat itu? Enggak, saya menyerang dewanya, bukan umat muslimnya. Kan Enggak. saya sudah bilang Yo, Tuhannya dewa. Gimana ente ini? Aku udah bilang itu. Aku udah bilang poinnya. Menghujat tanpa otak. Jadi kamu Saya nggak bilang tadi salah. Tuhannya dewa, bukan Tuhannya Bang Abi. Oh, Enggak, Tuhan gua enggak. siapa? Bukan Tuhan gua masalah. siapa, Me? Bukan Udah masalah kita Tuhan gua buka siapa, dulu Me? hadisnya, kita uraikan. Ah, Iya, maksudnya gini. Tuhan gua siapa, Me? udah kita buka hadisnya, kita Gua uraikan. tanya, Enggak Tuhan usah gua kau siapa? dulu dewa. Ya, jawab dulu aja, Tuhan gua siapa? Enggak tahu, aku enggak tahu Ya. Tuhan. Aku share screen ya. Iya. Ah, ginting. Siap Yup. kamu uraikan ya, siap kamu uraikan dengan benar. Saya uraikan, siap, uraikan. Hati-hati, Ajarin. omongan kamu tadi meme bahaya. itu. Ajarin kami, Ya. silahkan. Ginting yang mau masuk penjara silakan. Loh, ini kok ke penjara? Gimana Ya, kalian ini? uraikan ikut kamu punya nafsu kan? Seperti Meme punya nafsu. Meme udah bilang dia nggak bisa uraikan. Dia Pandi, kok ngancam-ngancam gitu, Pandi? Gimana kalau kita diskusi ngancam-ngancam gitu? Gimana caranya itu? Nah, tadi ada pernyataan ini soalnya ada pernyataan menohok banget tadi. Oke, udah tuh, udah aku Ya, share screen sesuai tuh. dengan tulisannya Pak Bipo. Udah aku share screen nih. Telah Ya, menceritakan silakan, kepada siapa yang kami, mau uraikan? Hafiz bin Umar telah menceritakan kepada kami Syubah telah mengabarkan kepada kami Qatadah berkata, aku mendengar Anas radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun, melainkan telah mengingatkan kaumnya terhadap si buta sebelah dan si pendusta. Ingatlah bahwa Dajjal adalah buta sebelah, sedang Rab kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya. Kafir. Silakan dijelaskan, Me. Jelaskan. Silakan. Kalian satu orang jelaskan. Ayo, siapa Jelaskan. yang mau? Siapa yang mau siapkan tempatnya? Ayo, jelaskan. Sudah direkam kan ini? Silakan kita Udah. lihat siapa yang mau jelaskan. Meme, kau mau berani jelaskan? Silakan. Buka mic-nya, Me. Jelaskan. Oke, Masa baik, kamu? saya jelaskan ya. Ya, jangan jadi pecundang, jelaskan. Oke, saya jelaskan. Di sini Muhammad menjelaskan untuk membedakan antara si buta yaitu Dajjal dengan Tuhan Anda itu melihat dari matanya. Setuju ya? Setuju? Terus. Membedakan antara Tuhan Anda dengan Dajjal itu melihat dari matanya. Dajjal mempunyai satu mata, tetapi Tuhan Anda tidak mempunyai satu mata. Berapa mata di sini coba? Terus, dua mata. Dua. Lalu di bawahnya tertulis di antara kedua matanya kafir. Ini siapa? Tertuju kepada siapa? Dajjal. Bodok, kamu tuh bodok. Dajjal kamu cuma tuh. satu matanya. Bodok, kamu tahu bodok nggak? Bodok nggak? Loh. Tahu bodok nggak? Nggak.
Bodoh Bang itu karena Abi, nggak tahu baca. Dajjal itu Bodoh cuma itu satu karena nggak tahu matanya. Di baca. sini katanya dua matanya tertulis kafir. Ini tertuju Oke, kepada siapa? aku kasih kamu kesempatan sekali lagi menjelaskan ulang satu bagian per bagian. Mulai dari isi daripada hadis tersebut. Dari kata tidaklah Allah mengutus. Kamu urai sampai di koma, habis itu kamu urai lagi sampai di koma, kamu urai lagi sampai di koma, kamu urai lagi sampai di titik. Silakan. Oke. Coba kamu Saya tunjukkan baca kamu punya dari. pintar biar aku kencingin Oke, kepalamu. udah sabar Bang Abi, jangan bikin pusing ah. Telah menceritakan kepada kami. Langsung narasi atau dari Baca dari sanad dulu? tidaklah, baca dari tidaklah Allah mengutus itu isinya. Oke, langsung dari narasi ya. Oke. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah mengutus seorang nabi pun, melainkan telah Tidaklah mengingatkan. Allah mengutus seorang nabi pun. Iya, saya lagi uraikan, jangan dipotong dong. Kamu baca pakai kata itu, kamu sebut semua. Ya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun, melainkan telah mengingatkannya kaumnya terhadap si buta sebelah dan si pendusta. Koma. Ya, ingatlah bahwa Dajjal adalah buta sebelah. Artinya Dajjal ini matanya cuma sebelah, setuju ya? Dua matanya, yang satu tidak melihat, yang satu melihat. Bentar, Matanya mah Dewa. dua. Enggak, benar itu kata Dewa. Kamu Dari mana coba, teologis yang Islam harus itu kamu bahwa urai itu, ingatlah bahwa Dajjal adalah buta sebelah. teologis Islam mana yang menjelaskan mata Dajjal itu buta sebelah dan satu hidup? Tidak ada. Loh, Teologis Islam kata itu siapa menjelaskan tidak ada? Dajjal. Ini sudah jelas. Yang satu buta, yang satu melihat. Apakah orang buta yang satu matanya cuma satu di tengah doang? Gitu maksud lu? Ya Di tengah udah. doang. Oke, Yang satu saya melihat. bacakan dulu. Yang Saya satu bacakan dulu baru kau melihat. jelaskan. Nah, lu Kau gimana yang sih? jelaskan. Kau yang Lu yang jelaskan. ngejelasin. Lu yang bawa Supaya subak. cocokkan dengan kata kamu yang pertama tadi. Ucapan kamu yang pertama. Oke, Biarkan aja dulu si Meme Bos menjelaskan sampai akhir, baru nanti itu baru ditanggapi. benar. Ini main potong aja. Karena Dia tadi sudah nanya kok salah. gimana sih? Jadi Dia harus nanya, gue jawab. Kalau kamu Enggak, iya, penjelasan, kamu maksudnya gini, penjelasan Pak Meme jangan digiring ke pemahaman sendiri, biarkan aja dulu, nanti baru Bukan, dibahas. justru dia berdasarkan nafsu sendiri. Kalau Ya Dia Meme iya, nanya, gue biarkan. jawab. Di mananya kalau gue Meme salah? tanya, Biarkan dulu dia sampai selesai menjelaskan, Ginting, baru nanti Ginting. Mendingan lu diem aja, ditanggapi. Ginting. Diam aja lu, Ginting. Ginting. Ya, diam. Meme waktu menjelaskan sampai di kata itu dia tanya benar nggak? Kalau dia nanya benar nggak, ya kita pakai pemahaman kita bahwa itu nggak benar. pemahaman dia. Udah. Sekarang saya jelaskan. Nanti kalau setelah saya baru kalian memperbaiki. Oke. Ya, setelah kamu jelaskan, kamu compare dengan ucapan kamu pertama. Kalau berbeda jauh, dibuktikan berbeda jauh, kamu siap ditangkap. Oke. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun, melainkan telah mengingatkan kaumnya terhadap si buta sebelah mata dan si pendusta. Ingatlah. Nah, kata-kata ini harus Anda dengar pasang kuping ya. Ingatlah bahwa Dajjal adalah buta sebelah. Berarti matanya Dajjal ini buta sebelah atau enggak, saya tidak tahu, intinya sebelah ya. Lanjut. Sedangkan Rab kalian tidak buta sebelah. Berarti Rab kalian ini dua mata. Setuju? Koma. Iya, koma. Udah koma tadi. Artinya Rab kalian ini dua mata, bukan satu mata seperti Dajjal. Setuju ya? Nah, ini kesalahan di sini, tidak Salah. setuju. Sorry, Salah, tidak Meme setuju. Bos. Tidak setuju. Allah bukan sedang mengisahkan bahwa Allah itu adalah memiliki dua mata. Ini kesalahpahamanmu, makanya di sini. Ini Lanjut, ya. menjelaskan tentang si kafir. Ini menjelaskan tentang orang yang Ini tadi boleh saya disebut lanjutkan atau enggak ini kira-kira ini? Lanjut. Ya, lanjut. Jangan dipotong dulu dong. Jadi Muhammad ini ingin menegaskan kepada pengikutnya, kalau kalian ingin membedakan antara Dajjal dengan Tuhan itu, Dajjal itu matanya sebelah. Lalu kalian tambah tadi kan, lalu kalian menambahkan bahwasan, oh Dajjal itu matanya sebelah buta, sebelah hidup. Oke. Berarti Allah Subhanahu wa taala di sini matanya bukan sebelah dong. Berarti dua-dua matanya. Salah. Lalu salah gimana? Sedangkan Rab kalian tidak buta sebelah. Apa yang mau kamu jelaskan ini? Salah. Ini hadis tentang apa sih? Kamu baca sampai selesai, baru kamu bisa tahu. Baca sampai selesai, baru kamu jelaskan.
Dajjal buta sebelah mata, sedangkan Rab kalian tidak buta sebelah. Lalu Terus, tertulis lanjut. di antara kedua matanya kafir. Nah, yang tertulis di antara kedua matanya itu siapa? Nah, sekarang Dajjal matanya cuma satu. Yang punya dua mata di sini siapa? Kok matanya cuma Dua. satu? Kedua Dua juga matanya. kamu nggak paham tuh. Kamu ingat kembali ingatlah bahwa Dajjal adalah buta sebelah. Butanya yang cuma sebelah. Matanya tetap. Oh, jadi teologis Islam itu mengajarkan bahwasan Dajjal itu mempunyai dua mata ya? Dua mata. Terus bagaimana? Kamu pahamnya gimana sih? Sejak kapan saya baru dengar ini bahwasan teologis Islam itu menjelaskan Dajjal itu mempunyai dua Ya, kamu mata. baru baca Makanya. ini hadis. Kamu Gua baru baca ajarin. hadis. Dajjal itu mempunyai mata satu di tengah-tengah, ada di Kamu atas baca dahinya hadis itu ini enggak? matanya Dajjal. Kamu baca hadis ini enggak? Loh, teologis Islam berarti kali ini menentang teologis Islam berarti. Loh, teologis Islam bagaimana? Ini ada hadis depan kamu ini. Oh, sudah kalau kalian menentang teologis Islamnya sudah. Itu Ya aja. sudah, tidak. jangan kamu lari dulu. Jangan kamu lari dulu. Bang Abi, teologis Apa? Islam itu Kamu hanya baca dulu. menjelaskan. Bentar Bang Abi. Teologis Islam itu menjelaskan bahwasan mata Dajjal itu cuma satu yang ada di tengah-tengah di atas dahi. Kiri kanan nggak ada matanya. Di mana teologis di mana itu, Me? Di Yang mana? mengatakan Alamak. Dajjal buta yang satu. Udah, Teologis di udah. mana? Ini Kamu tanya jelas-jelas aja sama ulama besar aja lah udah. ingatlah Itu bahwa aja. Dajjal Ulama adalah besar. buta sebelah. Ini hadis tertulisnya kayak gitu. Kalau bilang buta sebelah, terus kemudian dalam satu bab dalam satu penjelasan hadis yang sama tertulis di antara kedua matanya. Jelas-jelas menunjukkan bahwa kedua matanya ada, tapi yang buta itu hanya sebelah. Dan di antara dari kedua matanya tertulis kafir. Masa kamu gila dengan kayak begini? Baca ini saja kamu bodoh. Gini ya Pak Ami tak terangkan. Ini di sini nih wa inna robbakum laisa bi'awaro. Di situ sebetulnya. Dan sesungguhnya Tuhan kamu itu tidak buta sebelah. Ah, Gitu loh. Udah bah, kita nyuruh dia ngulang aja. Kita udah tahu kok. Ya, biarin aja, Bah. Kita nyimak aja dulu. Lanjut. Di hadis riwayat Muslim menjelaskan mata Dajjal cuma satu. Bagaimana ini? Hey, nggak usah pindah. Kita mau hubungkan Hadis riwayat Muslim menjelaskan Diam. mata Dajjal Kamu itu cuma satu. ini mau Bang Abi. dihubungkan dengan ucapan kamu di depan. Kamu sudah lupa ya ucapan kamu. Kamu bilang Yes. Tuhannya dewa, diam. Kamu bilang Tuhannya dewa, itu di atas kedua matanya tertuliskan kafir. Itu ucapanmu. Coba kamu hubungkan dengan hadis yang kamu bawa. Nyambung nggak? Otakmu somplak, bodoh. Kok jadi bodoh? Gimana dialognya tiba-tiba langsung ke Kamu bodoh? lihat, kamu baca. Ini tertuju kepada siapa? Penjelasannya Oke. tertuju kepada siapa? Dajjal bukan. Kalau Dajjal tidak mungkin di hadis riwayat Muslim Dajjal matanya cuma satu, tidak ada dua. Kamu baca dari hadis yang kamu bawa sebagai pegangan. Apakah ini Udah gini aja menunjukkan udah. kepada Kita Allah? tampilkan aja hadis riwayat Muslim bahwasan Kamu jangan mata bodoh, Dajjal kamu itu baca cuma yang satu. ada kamu bawa. Kamu jangan bodoh, kamu tulis itu, baca yang kamu bawa ini. Aku tanya kamu terakhir ya, kamu jawab. Kamu jawab salah, itu kuncinya. Kata terakhir, kalimat terakhir ya. Aku tanya, kalimat terakhir tentang tertulis di antara kedua matanya kafir. Ini menuju kepada siapa yang dijelaskan? Sekarang Cepat saya tanya jawab. sama Jawab ya saya cepat. jawab. Ya sabar, saya jawab, mau saya hubungkan dengan jawab. pernyataan Saya jawab. pertama kamu. Tenang, saya jawab. Jawab. Sekarang pertanyaan saya. Jangan bertanya di atas bertanya. Jawab dulu. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Ini tertuju kepada siapa? Menurut Bang yang kamu Abi pahami itu, dari hadis ini. Bang Abi, bentar Bang Diam Abi. dan jawab. Bang Abi dapat ayat dari mana Jawab, bahwasan Dajjal itu jawab, matanya sebelah buta? Jawab yang ini saja. Jawab yang ini saja. Iya, jawab Bang Abi dulu. sama Dewa itu dapat ayat dari Kamu mana bikin bahwasan Dajjal itu jawaban dulu matanya sebelah sebagai buta? pernyataan kamu. Jawab sebagai pernyataan kamu. Kata tertulis di antara kedua matanya kafir. Ini tertuju kepada siapa? Yang maksud dijelaskan oleh Rasulullah ini ditujukan kepada siapa? Iya, Kamu tertuju jawab. kepada di situ yang siapa yang punya dua mata di situ. Semua punya dua mata di sini. Dajjal satu mata di situ, bro.
Kata sebelah itu menunjukkan berarti ada sebelah lagi yang lain. Bodoh. Mana ayat Otak yang lu nggak mengatakan ada. Dajjal itu buta sebelah? Otak. Kata sebelah itu berarti menunjuk bahwa ada sebelah yang lain. Mana Dajjal Kata itu? buta sebelah. Bentar, Ingatlah jangan bahwa kabur. Dajjal. Bentar. Dengar. Ingatlah bahwa Dajjal adalah buta sebelah. Itu menunjukkan Mana ayatnya Dajjal buta sebelah mata? Coba mana? Ini ada ini di depan mata Nggak kamu. ada itu Bang Abi. Aduh Bang Abi ini mau giring saya Bang Abi ini. Kamu pakai hadis ini, terus kamu mau lompat kemana? Pakai hadis Loh. ini lagi. Hadis itu bukan satu di dalam hadis, Pak. Kita harus korelasikan. Tapi kamu Kita sinkronkan dengan yang lain, Pak. Kamu mengambil kesimpulan si goblok tadi, mengambil kesimpulan dari hadis ini. Udah mulai. Kamu yang goblok. Udah mulai ini. Iya memang goblok. Sekarang Nyata, Bang Abi gobloknya tunjukkan. nyata. Karena Bang saya Abi tanya tunjukkan. kamu kalau kamu tidak goblok, kamu jawab saya punya pertanyaan ini dengan mudah. Tertulis di Bang Abi antara tunjukkan. kamu yang minta hadirkan hadis ini. Jadi kamu tanggung jawab pemahaman kamu tentang hadis ini. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Ini tertuju kepada siapa menurut hadis ini? Bang Abi tunjukkan Jawab kepada saya saja. bahwa Dajjal itu mempunyai dua mata. Jawab saja, Coba. Meme. Kamu bikin kesalahan besar hari ini. Enggak, saya tidak membuat kesalahan. Kamu salah. Berikan kepada saya Dajjal itu mempunyai dua mata. Itu aja, selesai. Kamu tunjuk saja. Kamu lebih baik menunjukkan kesalahan kamu dari pemahaman hadis ini daripada kamu berusaha melompat dari hadis ini. Tetapi saya bisa membuktikan Gak Dajjal usah matanya bicara. sebelah. Gak usah bicara. Kamu bisa membuktikan. Hadis ini yang kamu suruh tampilkan. Saya baca hadis riwayat Muslim, Dajjal itu matanya cuma Kamu sebelah. suruh tampilkan Nggak hadis ada buta ini. sebelah, nggak ada itu. Jangan Jangan goblok. ngarang-ngarang. Jangan goblok. Jangan ngarang-ngarang kalau Dajjal itu buta matanya sebelah, nggak ada itu. Jangan ngarang lah. Saya kasih kamu kesempatan jawab satu kali lagi, Meme. Saya suruh jelaskan tentang hadis ini. Hadis ini jelas. Pembicaraannya diawali dengan tidaklah Allah mengutus nabi, seorang nabi pun melainkan telah mengingatkan kepada kaumnya terhadap si buta sebelah. 2 kali dijelaskan tentang buta sebelah dan si pendusta. Ingatlah bahwa Dajjal adalah buta sebelah. Kata ingatlah bahwa Dajjal adalah buta sebelah itu menunjukkan bahwa matanya yang berfungsi untuk melihat satu. Simple. Ini nggak goblok-goblokan. Sedang rap kalian. Oke. Dengar saya baik-baik. Saya bicara pelan-pelan, Meme. Saya tidak mau kau lebih menunjukkan goblokannya untuk menjelaskan yang lain. Sebab rap kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Kata tertulis di antara kedua matanya kafir, ini yang perlu kamu jawab. Ini tertuju kepada siapa? Oke, saya jawab. Dari dalam penjelasan di dalam hadis ini. Oke, saya jawab. Lihat ayat di situ yang Gini. mempunyai 2 mata di situ siapa? Gini, kamu bicara dengan baik. Ketika Rob sedang Rob kalian tidak buta sebelah, yang dijelaskan adalah tidak buta sebelah. Kalau tidak buta sebelah berarti 2 mata bukan? Kalau buta sebelah berarti 2 mata bukan? Iya, kalau tidak buta sebelah berarti 2 mata atau bukan? Iya, kita ambil premis. Kalau buta sebelah berarti 2 mata juga kan? Situ dikatakan tertulis di 2 matanya. Kamu nih goblok, di 2 matanya, di antara kedua matanya. Goblok. Itu yang aku bilang goblok. Bahasa Indonesia saja kamu nggak tahu, goblok. Antara itu bukan di atas kedua matanya. Santai. Goblok. Kamu juga kalau mau masuk sini goblok. Di antara itu bukan berarti di atas kedua matanya. Goblok. Premis kamu tadi mengatakan di depan bahwa Robnya dewa itu tertulis kafir di atas kedua matanya. Itu goblok namanya. Bodoh. Bang Abi, Ibnu Majah 4176 Bodoh, itu. kamu bodoh. Dari satu Betul, Bang sini saja Abi. kamu sudah gila. Apalagi kamu mau pergi ke yang lain. Ibnu Majah 4176 itu. Kalau Kamu sahabat tidak itu. paham apa yang kamu suruh tampilkan. Goblok. Iya. Ibnu Majah 4176 itu. Orang yang menahan amarah itu mendapatkan bidadari, Bang Abi. Jangan marah-marah. Saya dapat bidadari banyak, bodoh.
Lu dapat pesundal, Meme. Ibnu Majah 4176. Yang menahan amarah akan mendapatkan bidadari. Saya Bang nggak Adi nahan, nggak dapat bidadari saya ini. nggak nahan amarah sama kamu aja. Di dunia saya sudah kawin berkali-kali, nikah berkali-kali. Udah, kau nggak dapat bidadari itu aja udah selesai. Bodoh. Kok ngatur? Kok bisa ngatur kayak gitu, Mi? Kamu punya ucapan ketika kamu bilang Robnya dewa itu tertulis di atas kedua matanya kafir. Itu menunjukkan bahwa kamu tidak mengerti apa yang kamu pakai jadi dasar. Ya udah Pak Abi. Pak Abi udah Pak Abi. Ya, kita Udah, memang kesulitan untuk memberikan yang namanya pelajaran kepada umat sebelah ini. Dan dia mempertahankan ya nggak apa-apa, itu hak dia, terserah aja. Tapi yang jelas kita sudah memberikan pengertian kepada mereka mengenai soal asbabul nurul hadis itu turun. Hal itu adalah persoalan mengenai soal dajjal. Gitu. Menceritakan soal dajjal. Ya itu aja, cuma ya susah udah dikasih tahu. Udah selesai pembahasannya. Gimana Pak, Ginting? Gimana Ginting menurutmu? Ratu, saya mau baca. Aku netral ya, bisa netral ini. Nggak usah Ginting, nggak usah. Gak usah, Ini sebentar aja, saya Pak, dulu ini masuk aja. dulu Bang Dewa. Oh, Sebentar saya nggak masuk dulu Bang. usah. Ini silakan. gimana sih ini mau menjelaskan aja kok ketakutan gitu. Bentar saya Nggak masuk dulu. perlu penjelasan dari ente. Ente mau, bentar. Ente mau menjelaskan ke kami. Ente mau menjelaskan. Bukan, aku mau menjelaskan pendapatku tentang ayat itu. Didengarkan dulu Oh, dong. ente lebih paham dari kami ya. Tampilkan lagi yang Bukan. tadi. Bacain Arabnya. Tampilkan yang tadi. Dengarkan dulu. Nah, ya biar saya baca ya. Mana tadi Tampilkan Pak? Biar- Arabnya tampilkan. Arabnya baca. Bukan, nggak usah. Itu pun nggak ngerti aku. Nggak usah. Ente nggak punya kapasitas. Sebentar dulu, Mahadewa. Kecuali si Abah, sebentar. boleh. Kalau si Sebentar. Abah boleh. Nih ya, sebentar ya. Karena Biar saya jelaskan. Abah, Ustadz Ali punya kapasitas. Mereka kalau ente. Sebentar dulu, cuma biar saya mingguan. jelaskan. Saya membahas ini. Nggak usah. Dengar dulu. Nggak Pak Abi, usah. Pak Abi dengar ya. Gini ya. Nggak usah. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun, melainkan Kita telah lihat aja mengutus. Pak Bang Dewa, Iya, kita iya. lihat aja. Dia Boleh, berani ya, mungkin gini. salah lagi atau bagaimana, Tapi kita lihat aja. kalaupun di antara kita ada yang berbeda pendapat, ini pendapat saya ya. Nah, saya tidak mau mengapa. Kita masing-masing punya pendapat seperti yang disampaikan apa tadi gini ya. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun, melainkan telah mengingatkan kaumnya. Ini seorang nabi mengingatkan kaumnya ini. Benar ya? Siapa yang diingatkannya adalah tentang seseorang yang buta sebelah dan si pendusta. Artinya si yang buta sebelah ini adalah seorang pendusta. Benar nggak sampai sini? Alhamdulillah. Benar nggak? Benar. Benar ya. Ingatlah. Nah, ini kemudian lagi diulang lagi. Sebenarnya ini mau menjelaskan yang kalimat pertama ini, bahwa Dajjal adalah buta sebelah. Gitu. Berarti dia ada punya dua mata, ya. Tetapi dia buta sebelah. Berarti di sini narasinya ada seseorang ataupun satu orang lah ya, kita anggap ya dulu ya. Satu orang yang punya dua mata, tapi yang satu buta sebelah. Kemudian ada lagi penjelasan, tetapi sedang Rab kalian tidak buta sebelah. Artinya ya saya boleh menarasikan bahwa Allah itu, Rab itu matanya dua tapi tidak ada yang buta gitu. Dua-dua berarti berpenglihatan. Ya dah. Kemudian kalimat yang kedua ini sebenarnya ya, ini ya. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Nah, ini saya jelaskan ya. Ada saya jelaskan. Yang tertulis di antara kedua matanya itu tadi ini adalah mungkin ya menurut saya menjelaskan. Dengar dulu. Mungkin. Ya dengar dulu, santai saja. Diam dulu Dewa, jangan kamu. Dengar ya. Tertulis di antara kedua matanya, ini tentu menjelaskan yang pertama, bahwa di antara kedua mata si Dajjal itu ada tertulisan kafir. Kalau saya menurut saya itu kalimat ini ya, jelas ya. Berarti di sini ayat ini menjelaskan bahwa ada dua, satu Allah dan satu Dajjal yang punya dua mata, tetapi si Dajjal punya mata sebelah dan buta. Tetapi di antara kedua mata si Dajjal ini ada tertulis kafir. Jelas nggak sampai sini? Sedangkan di antara kedua mata Allah ini tidak ada tertulis kafir. Itu aja kalau saya Salahnya menurut di saya. situ, Bang. Nah, Salahnya kan? di situ pemanaannya. Ya masalahnya itu kan ini kan menceritakan tentang dua mata. Ya kan? Maksudnya Allah itu nggak Di buta antara gitu. kedua mata ini ada tertulis kafir.
Lalu di kedua mata siapa? Tentu kedua mata si Dajjal. Di antara kedua mata si Dajjal tertulis kafir. Sedangkan di antara kedua mata Allah tidak ada tertulis kafir. Saya rasa itu aja penjelasan saya. Allah Tuhan kami itu nggak bisa dilihat, jadi jangan ada Kan saya bilang, saya tidak menjelaskan Allah yang tidak bisa dilihat. Saya menjelaskan tentang maksud pesan daripada ayat ini. Tuh, di situ salahnya di situ. Nah, kok salah lagi? Ini ayat ini sedang menjelita, sedang Rab kalian tidak buta sebelah. Maksudnya apa ini tidak buta sebelah ini? Coba jelaskan. Seolah-olah menyatakan mata Allah itu terlihat. Inilah susah pahamnya. Lalu kalimat ini untuk apa ditaruhkan di sini? Harusnya nggak usah lah. Harusnya langsung aja ya. Bahwa Dajjal adalah buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Harusnya begitu. Nggak usah ditulis sedang Rab kalian tidak buta sebelah. Enggak. Sebenarnya bukan itu bagian bab yang harus dibahas, Pak Ginting. Sudah benar yang Pak Ginting jelaskan. Tadi Mahadewa tadi bilang salah, saya menjelaskan. Dengar dulu. Faktanya dibenarkan penjelasan saya. Dulu saya bicara. Gua nggak butuh penjelasan ente soalnya. Makanya Mahadewa, kita kalau diskusi itu dengarkan kawan yang bicara dulu. Iya, tapi gua nggak mau denger tendensius. yang gitu. Saya kan bilang saya netral. Saya netral saya, nggak ada masalah. Enggak. Nanti aja, nanti dijelasin. Hadis ini jelas-jelas menunjukkan bahwa yang dijelaskan adalah kafir si Dajjal. Itu aja selesai. Kan saya jelaskan gitu Bang Abi. Ya udah saya cuma mengulang. Atau gini aja lah, saya singkat aja ya kalimatnya ya, supaya nanti poinnya terus dapat ya, gini ya. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun, melainkan telah mengingatkan kaumnya terhadap si buta sebelah dan si pendusta. Ingatlah ya, bahwa Dajjal adalah buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Saya rasa itu kalimat yang lebih sempurna kalau menurut saya untuk menjelaskan langsung ke poinnya. Ya, Tetapi masalahnya ketika ada kalimat sedang Rab kalian tidak buta sebelah, ini yang membuat tanda tanya akhirnya. Nah, makanya harus tahu kan. Kenapa? Ya silakan silakan Bah. Iya, kenapa ada kalimat itu? Karena saking saktinya itu si Dajjal itu. Jangan saking saktinya, kita membahas kalimat itu. Iya, karena ada hadis yang lain, Bang. Waduh. Maka ada hadis yang lain yang menerangkan bahwa ketika Dajjal itu datang ke suatu kaum dan kaum itu beriman kepadanya, maka buah-buahan apapun yang tadinya mati jadi hidup. Jadi subur semuanya. Tapi ketika datang ke satu kaum dan kaum itu tidak beriman kepadanya, kepada dia tidak menganggap Tuhan, maka semuanya yang tadinya subur jadi kering kerontang dan jadi kelaparan. Itu maksudnya di situ. Jadi ada Pak Macan kan udah menjelaskan yang lain. Kita padahal poinnya di kalimat itu aja. Poin yang saya tangkap ya, gini aja lah. Bahwa si Dajjal hanya dua. Yang sebelah buta, tetapi di antara kedua matanya tertulis kafir. Itu yang saya poin untuk si Dajjal. Ya itu gitu. Jadi di hadis lain itu diterangkan banyak kan, panjang sekali. Nah, oke ya, udah clear ya persoalan ini ya. Sekarang saya tanya tadi. Asbabul nuzulnya, asbabul urutnya, Kan sudah clear. Kecuali kalau apa yang saya sampaikan itu tadi tidak setuju, boleh tunjukkan dalil lagi untuk menyanggah. Enggak, Bah. Oh, enggak gimana? Asbabul nurutnya, Bah. Persoalannya saya jelaskan. Oke. Yang saya jelaskan tadi itu kira-kira benar enggak? Kalau enggak benar silakan tunjukkan dalil yang menyanggah. Sebentar saya masuk dong sebentar. Persoalannya adalah tuduhan dari Meme Bos yang mengatakan saya Pak tidak menyinggung tentang Meme Bos. Pak, saya tidak menunjuk. Udah Pak Ginting diam. Saya tidak menyinggung Meme Bos. Saya menjelaskan pendapat saya tentang ayat itu. Jangan dikaitkan kemana-mana dong. Dia diam, ente diam. Oh diam macam mana? Saya menjelaskan kok. Disuruh diam, disuruh menjelaskan tapi suruh diam. Gimana sih? Diam aja, diam. Nggak minta dijelasin. Sudah selesai Pak Ginting. Sudah selesai. Sudah kan? Nah sekarang gini. Berlanjut kepada kafir. Terusin yang tadi. Ya, sekarang berlanjut kepada kafir ya, kafir. Bentar. Kok ketakutan? Mahadewa ini senantiasa takut, katanya dia mengerti semuanya. Enggak. Siapa yang mengerti semuanya? Ya udahlah kalau takut ya udah. Ya udah selesai kalau takut. Ya. Jangan buat Mahadewa ya udah. Pantas saya jawab dia. Dari Meme Bos itu bahaya. Saya menjelaskan. Ya nggak usah menjelaskan, kami minta penjelasan kami. Bang Oreo jelaskan Meme Bos punya salah di mana? Iya sebentar. Yang pertama, memang saya membaca dari beberapa literatur ya terkait tentang mata Allah al-ain ya kan.
Di sini di dalam Al-Quran sudah banyak dijelaskan tentang mata Allah. Kemudian dalam surat Al-Hud juga, kemudian Al-Mu'minun dan seterusnya. Ini akan kita bicara literatur ya. Kemudian menurut At-Tabari, kemudian pada intinya saya ambil kesimpulannya, makna mata pada Allah Subhanahu wa taala tidak dapat diserupakan dengan makhluk. Bukan berarti seorang hamba dapat menggambarkan mata Allah sama dengan mata manusia. Nah, jadi itu konsepnya. Jadi Allah dalam hal ini tidak bisa digambarkan serupa dengan manusia, ya kan? Bukan istilahnya gambar manusia, gambar Allah, itu salah. Jadi artinya itulah bedanya antara kami Islam dengan kaum Anda. Tetapi persoalannya adalah Memebos sudah melakukan framing negatif, menuduh kepada Tuhannya Bang Dewa, di mana Tuhannya Bang Dewa bertuliskan matanya kafaro atau kafir. Itu yang menjadi salah satu framing jeleknya si Memebos. Jujur ya, secara kualitas pendidikan, Memebos ini jujur orang yang nggak berpendidikan. Saya akui. Itu aja, terima kasih. Oke, debat kita berdua kalau memang saya tidak berpendidikan, ayo. Maaf, saya tidak melayani orang yang tidak berpendidikan. Ayo lawan saya. Ayo. Maaf, saya tidak melayani orang yang tidak Jadi berpendidikan. inilah narasi-narasi ketika diajak berdebat, alasannya seperti itu. Ayo, Tidak lawan saya, berpendidikan, tidak berkenan. Biar Itu sebenarnya kau kan menangis di Maaf, sini. saya tidak melayani orang yang tidak berpendidikan. Terima kasih. begini Pak sebenarnya. Kau menangis darah di sini lawan Memebos Memebos kau. ini, kamu dengar, yang bilang Abi Abdurrahman, Memebos ini bukan tidak berpendidikan, tapi goblok bin tolol. Saya lebih halus, saya tidak berpendidikan. Kalau Bang Abi lebih jelas, lebih keras. Saya ya. ini tidak memang, berpendidikan. saya Terima ini kasih. memang orangnya, saya ini orangnya 2 menit bisa jadi pedang, saya 2 menit bisa jadi apa aja. Dan untuk Memebos ini memang goblok dan tolol. Gak gitu-gitulah Abi, gak gitu-gitulah Kamu juga ngomongnya. kalau kamu mau bicara, mau aku bilang goblok juga. Kamu lebih goblok lagi, kamu. Nah, kan? Goblok-goblokan orang. Kemana kayak gitu? Ini ya, Sebenarnya kita gini lah, kalau kita debat ini nggak usah saling menggoblokkan ataupun mengatakan nggak ngerti dan lain sebagainya. Mari aja kita angkat tema, kita sampaikan pendapat kita masing-masing. Sebuah kalimat kan bisa saja dipahami orang berbeda-beda, itu kan hal yang wajar kalau menurut saya. Itu logika memang seperti itu, bisa aja itu, nggak masalah itu. Jangan karena pendapat orang itu berbeda Iya, lalu benar, Pak kita Wibo. intimidasi Bisa aja, dia itu Pak. goblok. Semua Pak orang Ginting. itu berhak konsep, untuk salah menyimpulkan. Setiap Semua orang orang berhak itu- untuk menyimpulkan. Betul, sepakat. Miskonsepsi Pak Aku Memebos. sepakat sama Mohon kamu maaf. hari ini, Meme. Semua orang itu berhak untuk menyimpulkan dan memberikan pendapat. Dan resiko ketika memberikan pendapat yang konyol, itu adalah menyebabkan orang tahu isi kepalanya. Setuju. Sepakat. Setuju. Sepakat. Jadi bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi kalau mau menunjukkan goblok, jangan lupa ketika orang akhirnya menyatakan bahwa orang ini bodoh. Bidadari secara nggak dapat. Sekarang begini, tadi kata Mahadewa kata setiap kafir pasti masuk neraka. Apakah yang tidak kafir akan juga masuk neraka? Nah, ini kan harus dibahas ini pertanyaan ini. Ini serius sebenarnya ini. Saya yakin Mahadewa pasti akan nggak bisa menjelaskan ini. Oh, nggak bisa Ternyata menjelaskan ya. Nggak bisa yang di menjelaskan dalam ya. neraka itu bukan semua Ya. orang kafir. Gini, Iya, gini. iya. Kalau masalah Ah. itu gini ya. Bentar, Ini ya. Bah. Dia katanya nggak bisa jawab. Dia aja bisa berasumsi. Kalau dewa masa tidak bisa yang namanya berdasarkan wahyu. Betul tidak? Oke. Tidaklah Allah mengutus suatu kaum, tidaklah Allah akan menghukum suatu kaum kalaulah kaum itu belum diutus yang namanya rasul. Nah, tergantung orang kafir yang ini dia sudah mendengar firman Allah atau belum? Jangan ke sana dulu, jangan ke sana dulu. Gimana ente ini? Gua tanya. Kita enggak, saya kan Ente kan tadi mengutip mengatakan gua nggak bisa jawab. saya Gua bisa mengutip jawab, perkataan ya kan? Madewa. Atau gini aja lah, kita buat aja lah time-nya supaya apa? Supaya nanti kita berbicara. Nggak usah. Ketakutan. Bukan. Ya pertanyaan nggak Gua berani cuma pengen nanya gimana? sama ente. Tadi kan ente pertanyaannya jelas dan gue Apa pasti itu? nggak bisa jawab, gitu kan? Pertanyaannya, lu aja bisa Saya berasumsi. yakin. Makanya Masa kita gua nggak bisa buktikan. pakai Ya kita dalil? kita buka perdebatan Kita pakai kita. dalil dong kalau kita. Iya, saya juga nanti akan sekarang menunjukkan gua tanya sama dalil. ente mengenai soal pertanyaan ente tadi. Gua Iya. tanya, apakah orang Oke. kafir itu dia sudah mendengar yang namanya ayat-ayat suci Al-Quran, sudah mendengar Allah, sudah mendengar Nabi Muhammad, sudah apa belum?
Seperti Sudah misalkan yang dan jauh di belum. sana. Hah? Sudah dan belum. Kalau sudah mendengar jelas dia adalah neraka. Neraka, Kalau belum oke. mendengar, dia akan diuji, dia akan diadili sesuai dengan amal perbuatannya. Gampang kan? Oke. Sama, oke ya. Sekarang gini. Tadi kan Pak Mahadewa mengatakan bahwa yang masuk neraka itu adalah orang kafir, benar nggak? Ya, betul. Betul. Apakah hanya orang kafir yang masuk neraka? Orang kafir semua, selain muslim semua. Orang kafir masuk neraka. Yang saya tanya, dengar dulu Meme Bos, saya tanya ini ya, apakah yang masuk neraka itu hanya orang kafir? Orang kafir dan orang muslim. Ah, ya sudah kan, bolak-balik lagi kan, tarik lagi Bolak-balik kalimatnya. sih. Ente kan mengatakan ke gua, Tadi apakah semua katanya orang kafir? kafir yang masuk neraka adalah orang kafir. Ternyata sekarang sudah ditarik lagi, orang muslim juga masuk neraka. Ya sudah selesai. Ente pertanyaannya jelas tadi. Apakah semua orang kafir masuk neraka? Semua orang kafir Nah, masuk neraka. Jangan kalau dipotong, misalkan ente jangan nanya dibuang ke gua, kalimat yang saya tanya. Kan saya tanya begini. Umat muslim ada yang masuk neraka? Dengar dulu, dengar dulu, Ada. dengar yang saya Kenapa? tanya. Kenapa Yang emang? saya tanya, apakah hanya orang kafir yang masuk neraka? Hanyanya jangan dibuang dong. Oh baik, gua jawab ya, lengkap ya ini ya. Semua orang kafir itu tetap masuk neraka. Tapi apakah ada umat muslim yang masuk neraka? Aduh. Ada. Pertanyaan saya, apakah hanya orang kafir saja yang masuk neraka? Itu aja Ya udah, dijawab. enggak. Oh ya udah, Masih. selesai kan? Terus? Gitu dong. Apa lagi? Apa sih susahnya Apa lagi? menjawab pertanyaan saya yang mudah? Ya Oke, iya, Bang apa Dewa. lagi? Belit ke sana Bang Dewa. kemari. Bang Dewa, aku yang Ya, nanya ya. Bang Dewa. Aku Ya. yang mau nanya ke Bang Dewa. Boleh. Apakah semua orang kafir masuk neraka? Masuk neraka. Hanya, jangan dibuang. Pak Abi, Dengar hanyanya dulu. jangan dibuang Kamu dong. diam. Kok lu Enggak, ngatur Pak sih? Abi membuang Aku yang kata mau hanya bertanya yang ke saya Bang gunakan Dewa. tadi. Kok lu ngatur? Ngatur Bukan, pertanyaan sih? saya bukan Kamu hanya mengatur. dengar. Saya Lu diem, menyampaikan kenapa kata kepanasan? hanya Ente- yang saya ente gunakan kepanasan tadi bukan? jangan dibuang. Nanti kepanasan artinya atau berbeda. Kamu kok Kepanasan jadi atau bisa gimana, Ente? begini sih, Ginting? Bukan, Bang. Saya hanya mengatakan, Masih menyampaikan. banyak pertanyaanku. Tunggu di situ diam. Oke, saya tunggu ya. Ini Oke. kamu lihat mana yang sesuai dengan pertanyaan kamu. Mana yang Oke. tidak. Tapi perlu semua kita urai. Apakah orang selain orang kafir ada juga yang masuk neraka? Ada. Apakah mereka akan kekal di dalamnya? Tidak. Tidak. Kekal ya. Apakah orang kafir kekal di dalam neraka? Pasti. Oke. Apakah ada orang kafir yang tidak masuk neraka? Tidak ada. Semua masuk neraka. Selesai kan, Ginting? Oke ya. Itu Gini, namanya oke. arsiran, logika. Oke. Ya udah, oke Jadi oke. kamu bisa Gini. bikin gambarnya. Kalau kamu nggak bisa Udah. bikin gambarnya, aku bikin kalau kamu mau lihat. Oke. Berarti orang kafir akan kekal di neraka, benar Pak? Kekal. Benar ya. Hanya orang kafirkah yang kekal di neraka? Bukan. Duh, cuma aneh tadi. Saya ulangi ya. Kan lu bilang hanya orang kafir. Gue bilang bukan. Ada juga dari umat muslim yang munafik, golongan syirik, iblis, kekal juga di neraka. Gimana sih ente? Oh, berarti kekal ya? Kekal. Oke, ya sudah. Berarti udah jelas. Mereka dikeluarkan kalau Berarti ada orang muslim juga bisa juga dia kekal di neraka. Bisa. Kalau dia mati dalam syirik. Bisa. mereka ya nanti diperiksa. Kalau Nah, ada tadi- sebesar, dengar dulu. Kalau ada sebesar iman sebesar biji sawi di dalam hatinya yang masih terpatri, maka dia bisa diselamatkan. Tapi kalau hukumnya dia jatuh kepada kemusyrikan yang nyata, ya tidak bisa juga begitu loh. Makanya munafik itu mengarah kepada kemusyrikan. Itu semua mengarah ke sana. Nah, Ya, saya tanya. Ginting dengan pertanyaan Ginting tadi, kita sudah ketemu. Kamu nggak semuanya kamu salah, tapi ketika kamu ingin menyamakan pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lain, itu nggak bisa gitu loh. Karena sudah dijawab dengan nyata-nyata juga, nggak luput dari pertanyaan yang kamu sampaikan. Nah, silakan. Oke. Apakah makhluk yang baik tidak kekal di neraka? Dia beriman atau tidak? Tanya dulu. Dia beriman tuh, makhluk yang baik, makhluk yang beriman kepada Allah kekal nggak di neraka? Tidak. Tidak, oke. Malaikat yang menghukum orang kafir itu kekal nggak di neraka? Kekal. Loh, tapi dia orang baik, makhluk baik, kok kekal? Gimana Malaikat sih tuh ini tugasnya ceritanya? nyiksa tuh, nyiksa. Gimana sih? Saya ente? tanya berada di neraka.
Malaikat itu terbuat dari mana? Dari cahaya. Saya tadi kan tadi makhluk. Makanya saya bilang tadi makhluk. Oh, Bukan orang tadi. Enggak, lu bilang tadi malaikat. Aduh. Bu, Gimana iya, sih, ente? malaikat makhluk enggak? Malaikat makhluk. Ya, makanya saya tanya tadi, apakah makhluk yang baik, yang beriman tidak kekal di neraka? Tidak, Bapak bilang. Ternyata malaikat kekal di neraka. Lah nyiksa, kerjanya kan nyiksa. Masalah mau nyiksa mau apa itu urusan, bukan pertanyaan Nah, saya. iya. Ternyata dia kekal di neraka. Artinya Pertanyaan yang balik kekal gua di tanya, neraka gua juga tanya ke bukan ente, sesuatu gua tanya ke penderitaan ente. ternyata. Apakah semua gua balikin tanya. Apakah malaikat itu apakah tugas malaikat di neraka menyiksa? Saya bukan menanyakan tugas. Ternyata malaikat juga kekal di neraka Lah untuk kekalnya ngapain? menyiksa Tanya orang. dulu atuh. Menyiksa orang kan kekal. Jelas ya kalimat saya ya. Jadinya yang kekal di neraka itu bukan hanya orang kafir, malaikat juga kekal di neraka. Betul. Tugasnya nyiksa. Jelas clear ya. Ya clear, tugasnya nyiksa. Clear ya? Dan saya berteman umpamanya, kan nggak ada masalah. Ya clear. Karena tugasnya menyiksa. Seperti siapa? Malaikat Jabaniyah. Kenapa? Ya, silakan Pak Abi. Lanjut. Aku mau dialog. Polres mau dialog. Mana Bos? Bos. Iya, Meme Bos versus Kores, topik teladan Yesus dengan Muhammad. Mana Tuhan yang bertato gitu? Boleh. Masa Meme pernyataan Bos selalu siap. Meme Bos versus Kores, teladan Yesus dan teladan Muhammad. Sip, gas. Udah silakan bikin waktunya, bikin waktunya. Ya Perintah silakan. Yesus dan perintah Muhammad, dua-duanya. Diam kau Pipo. Perbagus dulu Silakan, suaramu Pipo. Silakan. Dua